Assalamualaikum, hai mam, hai teman-teman, kembali lagi di channel Miss NN. Di video kali ini aku bukan mau masak kentang, bukan mau bikin tutorial kentang, tapi aku di sini mau ngejawab komentar-komentar teman-teman yang mohon maaf banget selama ini aku belum bisa bales satu persatu semuanya. Aku cuman bales beberapa yang mungkin aku lihat terus langsung aku bales gitu, karena di sini ada komentar yang kalau aku bales di kolom komentar tuh mungkin nanti nggak paham gitu ya, dan ini bisa jadi pembahasan untuk untuk kita semua biar tahu, biar ngerti kalau bisnis itu nggak semudah yang kita bayangkan gitu teman-teman. Jadi aku mau balesin komentar yang pertama ya. Yang pertama ini dari Hanifah ya, Bunda Hanifah. Bismillah, permisi Kak, kalau nimbang kentangnya sekaligus standing pouchnya enggak gitu. Nah ya, jadi teman-teman copot. Kalau aku nimbang standing pouch itu memang diukur ditimbang ya. Jadi standing pouchnya misalkan 7 gram, nanti kentangnya 100 gram ya, berarti 107 gram gitu. Bisa dilebihin misalkan 110 kayak gitu teman-teman. Jadi berat bersihnya si kentang ya, yang 100 gram, 200 gram, 500 gram itu berat bersih. Jadi jangan deh ya, jadi diem. Jadi berat bersih teman-teman neto. Nah terus ada lagi ini dari siapa nih, Ria_Vega 9. Kenapa nggak bikin badukan aja seperti restoran McDonald, ada wastafel khusus jadi nggak becek semua. Harusnya punya tempat produksi sendiri, gedung sendiri, produksi banyak sehingga bisa buka lapangan kerja. Ya teman-teman, jadi kenapa aku nggak bikin, ini kan sarannya bikin kayak restoran McD gitu ya. Nah kalau misalkan bikin kayak restoran McD itu kan kita pastinya harus butuh modal yang besar ya. Nah ini tuh bukan sebuah bisnis yang gampang untuk dilakuin gitu teman-teman. Jadi aku memulai bisnis ini memang niatnya kecil-kecilan dari rumah, supaya aku itu bisa membersamai anak-anak aku bisa ngajarin anak belajar, bisa ngajarin anak aku ngaji gitu kan, karena mereka kan masih kecil, masih butuh perhatian banget orang tua. Kalau misalkan aku itu terlalu sibuk gitu ya, terlalu sibuk ngurusin bisnis, aku takut gitu nanti malah aku jadi nyuruh orang buat ngomong anak gitu. Nah aku tuh nggak mau, aku pengennya anak aku tuh aku sendiri yang ngomong, aku sendiri yang bisa ngajarin ngaji dari abatasa sampai bisa baca Quran gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalkan kita harus disaranin punya gedung sendiri, aku udah pernah gitu ya nanya-nanya untuk sewa ruko kayak gitu-gitu, aku udah pernah, dan kebanyakan memang mahal ya. Jadi pernah tuh di dekat rumah ada ruko yang kecil gitu, kecil ukurannya juga kayak sekamar gitu. Nah sewanya itu 1 tahun 30 juta gitu. Jadi aku melongo gitu ya ngedengar sewa tempat segitu kecil 30 juta gitu teman-teman. Jadi untuk produksi di situ juga nggak bisa. Jadi itu di situ kayak buat jualannya aja. Nah kalau misalkan untuk buka lapangan kerja, iya kalau misalkan kita bisa bikin yang besar, mungkin bisa mengerahkan ibu-ibu banyak atau apa gitu ya. Mungkin itu kalau kita posisinya ada di desa gitu teman-teman. Nah kalau aku kan ada di kota ya, walaupun bukan kota banget kayak Jakarta, aku tuh di kota ujung gitulah ya. Cilengsi itu deket Cibubur gitu kan, tapi aku dekatnya ke Jonggol. Itu kalau misalkan mempekerjakan orang, bayarannya pun pasti banyak yang kepengennya tuh kayak udah mendekati UMR gitu loh teman-teman. Sedangkan aku usaha seperti ini itu keuntungannya kan masih yang istilahnya bisa dibilang belum terlalu besar gitu. Ini aku bilang cukup karena menurut aku ya cukup untuk kebutuhan aku sehari-hari, untuk di dapur memenuhi ini ya, makan setiap hari, untuk membantu misalkan anak-anak kepengen apa gitu, aku bisa memberikan gitu apa yang anak-anakku pengen gitu. Jadi bukan kalau dibilang membuka lapangan pekerjaan, insya Allah apa yang aku bagikan di YouTube itu udah banyak ya membuka lapangan pekerjaan gitu untuk teman-teman yang langsung teman-teman
terjun sendiri ngebuat kentang Mustafa dengan bayaran yang didapat sendiri, bukan dibayar aku gitu. Karena aku kan di sini cuma ngebagiin resep gitu. Nah, untuk bayaran buat aku ya insya Allah nanti aku dikasihnya sama Allah aja gitu teman-teman. Jadi aku nggak minta bayaran ke teman-teman, tapi aku dikasihnya bayaran nanti mungkin sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu teman-teman ya. Jadi jangan dibilang aku ini nggak mau ngebesarin usaha, nggak mau mempekerjaan banyak orang, jadi nggak ngebuka lapangan pekerjaan gitu, enggak ya. Jadi aku membuka lapangan pekerjaannya ya itu dengan teman-teman yang ngelihat video aku akhirnya mempraktekkan terus bisa jualan sendiri, kan itu juga pekerjaan untuk teman-teman gitu ya. Terus lanjut ini untuk pertanyaan dari Herawati ke Taren. Bun, di mana beli mesin parut kentang Mustofanya dan berapa harganya? Jadi kalau mesin kentang ada di Shopee ya, ada juga di Tokopedia. Aku beli harganya 1,8 jutaan teman-teman. Jadi harganya masih lumayan terjangkau ya. Terus ini ada Syakila. Miss, kalau saya bikin 2 kilo kentang setelah digoreng kok jadi 400 gram aja ya? Salahnya kira-kira apa? Biasanya kalau aku 2 kilo itu jadi 500 gram teman-teman ya. Kalau misalkan jadinya 400 gram mungkin kulitnya terlalu ini ya, tebel ngupasnya. Bisa jadi kan itu nyusutnya jadi lebih sedikit gitu. Dari Sakila juga, ini makasih ilmunya Mbak, izin pakai resepnya ya Mbak buat jualan. Alhamdulillah orang rumah suka sama rasanya, moga barokah dan jadi jariah buat Mbak udah bagi-bagi ilmu. Iya Mam, alhamdulillah, makasih udah percaya ya sama resep yang aku bagikan, semoga berkah untuk kita semua ya teman-teman. Miss NN, boleh minta nomor HP petani kentang Dieng, saya juga pengen beli, terima kasih. Ini dari Bu Endah. Iya Bu, nanti saya taruh di kolom deskripsi ya. Kemarin pas aku upload video lupa, nggak langsung ditaruh, jadi nggak sempet kan sampai udah sehari lebih, 2 hari. Nah terus ini ada dari Mustafa, kenapa ya dikasih nama Mustafa? Sehat selalu ya, amin. Iya, jadi waktu itu saya udah pernah ya bikin videonya kenapa kentang ini dinamakan kentang Mustafa. Jadi kalau misalkan aku jawab lagi di sini takut kepanjangan. Jadi lihat aja di video aku yang sebelumnya ada tentang sejarah pemberian nama kentang Mustafa, ada teman-teman. Terus ini ada yang nanya Rini Safitriana, Kak botol apa itu? Ini dari video yang aku bikin sambal teri kacang ya teman-teman. Ini botolnya ukuran 200 ml teman-teman yang aku pakai. Terus ada Hasan, ini nanya supplier kentang ya, nanti aku taruh ya. Terus ada Andika, Miss kalau untuk kentang 10 kilo dapat berapa pouch ukuran 500 gram? Kalau 10 kilo biasanya tuh jadinya 3 kilo lebih dikit teman-teman ya. Jadi sekitar 6-7 lah kalau untuk ukuran 500 gram. Nah, terus di sini ada yang nanya lagi dari Cici Tian, bagaimana cara mengurangi kadar minyak? Ini di video bawang goreng ya teman-teman. Jadi untuk mengurangi kadar minyak bisa kita alasin tuh bawang goreng pakai kertas minyak. Kertas minyaknya bukan kertas minyak yang buat makan nasi itu ya, bukan buat bungkus nasi. Jadi kertas minyak ada sendiri yang nyerap minyak gitu teman-teman. Di toko-toko kue ada ya yang jual. Terus kalau misalkan nggak ada bisa pakai ini spinner gitu. Kalau misalkan yang udah niat buat jualan gitu ya, bisa beli spinner, itu efektif banget buat ngurangin kadar minyak ya, sampai diperes sampai kering gitu, jadi awet. Nah terus ini ada yang komen katanya Putri Noni, ada silika gel khusus untuk makanan Mbak. Oh iya, ini aku juga waktu itu pengen tahu ya, kan ada silika tuh yang buat kayak sepatu atau barang-barang kayak baju-baju di laundry gitu kan, buat pengawet. Nah kalau untuk makanan ya memang ada ya, cuman aku belum pakai yang seperti itu.
Terus dari si Mimin, air asamnya boleh diganti air cuka nggak ya Miss NN? Ya boleh teman-teman, kalau mau ganti air asam pakai air cuka, cuman aku sih lebih seneng pakai air asam. Jadi kalau air asam Jawa itu kan rasanya asam seger gitu ya. Kalau asam cuka berasa beda gitu. Pasti teman-teman pas ngebuka itu kentang ya dari pouch, kalau kita makainya asam cuka berasa bedanya gitu teman-teman. Beda ya dari asam yang Jawa itu, yang dari pohon. Nah ini dari Panji Channel, itu kalau jualan begitu harus izin BPOM atau PIRT enggak? Ya tentunya kalau kita memang niat mau produknya itu bisa go ya, internasional, bisa legal gitu ya, kita urus gitu izin BPOM atau PIRT-nya gitu. Cuman aku sendiri memang belum ngurus seperti itu teman-teman, aku masih yang nyantai banget gitu ya, nyantai menikmati. Waalaikumsalam. Nyantai menikmati ya udah kayak gini gitu teman-teman ya. Jadi mungkin nggak tahu deh nanti ke depannya. Nah terus ada lagi si Mimin, keripik Mustafa ini ketahanannya berapa lama Miss NN? Ya kalau ketahanannya bisa sebulan, bisa 2 bulan, bahkan bisa 7 bulan. Aku udah pernah nyimpen ya 7 bulan. Itu awet, masih kriuk, masih bisa dimakan, gak bau tengik. Tapi aku nyimpennya di lemari es teman-teman. Aku udah percobaan gitu ya untuk nyimpen sendiri. Biar mau lihat, sebenarnya aku mau nyimpen 1 tahun, tapi ternyata baru 7 bulan kentangnya tuh dimakan sama bapak aku. Jadi ya udahlah, nggak jadi setahun. Nunggu lagi mau bikin lagi buat nyimpen setahun, lama lagi kan. Terus ini ada yang namanya nomor WA, ada ya nomor WA aku di 08788696969601. Nah terus ada yang nanya lagi, Ayah Nono sekarang harganya berapa yang ukuran 100 gram, 200, 500? Aku yang 100 gram 15.000 Pak Nono, yang 200 gram 30.000, yang setengah kilo 70.000, dan 1 kilo 140.000. Kalau untuk kentang Dieng per kilonya beda-beda ya, soalnya sekarang memang lagi naik-naik turun gunung gitu nih. Kadang 15, kadang 16, kadang 17 gitu, tapi belum balik ke harga 11 gitu teman-teman. Jadi memang masih di atas 14 ya kentangnya, harga kentang sekarang. Nah terus dari Najwa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Miss, mau tanya kalau ongkir yang bayar siapa ya? Kalau dari penjual terus kita jualnya berapa? Saya baru coba, alhamdulillah sudah pada suka, terima kasih. Ya kalau ongkir memang ditanggung sama pembeli teman-teman ya, jadi bukan aku penjualnya yang nanggung ongkir. Jadi nanti harganya disesuaikan aja, kayak reseller aku ada yang dari Kalimantan, dia ngejual kentang Mustafa bisa di atas 200.000 gitu per kilonya, dan itu laku karena memang ongkirnya dari sini ke Kalimantan kan emang mahal, jadi diperhitungkan gitu. Kalau misalkan dari aku 1 kilonya 120, terus ongkir per kilonya misalkan 10.000 atau 20.000, ya berarti tambahin aja, berarti modalnya 140.000 misalkan, ongkirnya 20 ya. Nanti jadi teman-teman misalkan ngambil untung 20.000, berarti di teman-teman ngejualnya 1 kilo itu 160.000 gitu teman-teman. Ini udah ada banyak ya yang nanyain ini nomor kontak supplier kentang Dieng ya, nanti aku taruh ya di kolom deskripsi. Nah ini ada yang nanya, saya jualan kentang belanja di pasar induk Ramat Jati, masih belum bisa bedain kentang Dieng dan Bandung. Jadi info ini sangat membantu. Kak boleh minta kontak pemasoknya? Ya nanti dikasih. Jadi memang untuk kentang Dieng, kentang Bandung itu hampir sama ya teman-teman, karena sama-sama kuning, terus gurih juga sama gurih. Aku udah pernah pakai kentang Bandung. Jadi kalau belum kita yang megang kentang setiap hari, susah ngebedain, memang begitu ya. Ya ntar ya, itu kakak dulu.
Terus apa lagi nih? Ini yang pokoknya yang dibales itu susah untuk dijelasin, aku jelasinnya di sini ya. Nah, ini ada yang nanya untuk ide usaha jelang puasa, toplesnya harus cuci dulu ya bun, terus tutupnya pakai apa biar awet kayak sambal? Iya teman. Maaf. Iya teman-teman, jadi toples yang aku pakai untuk sambal teri kacang memang aku cuci dulu. Jadi toplesnya itu nggak langsung dari aku beli terus dibuat isi sambal ya. Aku cuci dulu sampai bersih, terus aku keringkan gitu teman-teman. Nih ada nih aku yang apa kayak gini nih, aku udah cuci, udah keringkan gitu. Terus banyak banget ya kalau aku harus jawab semuanya, kayaknya kepanjangan ya teman-teman videonya. Jadi aku ini aja deh, pilih-pilihin dulu ya. Nih kebanyakan nanya mesin beli di mana ya, itu linknya udah aku taruh di kolom deskripsi teman-teman, cuman mungkin udah habis ya karena kan mesinnya waktu itu juga jumlahnya cuman berapa biji gitu, nggak sampai 10. Jadi banyak nih yang masih nanyain mesin gitu, tolong ini yang jualan mesin kalau bisa dibikin yang banyak karena banyak yang butuh ya. Nah, untuk wajan diameternya berapa katanya? Ini aku pakai diameter 50 cm teman-teman ya. Kalau bisa sih yang lebih besar lagi teman-teman, itu aku kurang lagi ya, kurang besar. Nah, ini ada yang nanya lagi dari Bida Fati, pas mau dikasih bumbu apakah nunggu kentang yang sudah digoreng dingin dulu, Miss? Atau bisa langsung dibumbui meski masih panas baru dari penggorengan? Makasih sebelumnya. Ya kalau aku sih nunggu dingin ya dibumbuinnya, karena memang aku kan nyetok banyak. Tapi kalau misalkan mau langsung dibumbuin habis goreng itu langsung dibumbuin bisa ya, sama aja nggak apa-apa. Nggak bikin melempem kok itu. Ntar ya aku pilih-pilih lagi soalnya ini banyak banget nih teman-teman tuh komentarnya. Apa ya, aku kalau ini dari atas ke bawah itu banyak banget. Ya jadi ya kira-kira seperti ini aja dulu deh ya videonya, karena aku bikin balesan untuk mbak tadi tuh yang nyaranin aku buat buka apa kayak McDonald gitu ya, katanya biar nggak ngotorin becek gitu di rumah kayak gitu ya. Terima kasih sarannya ya mbak, cuman balik lagi mikirin modalnya, mikirin segala macemnya, riwehnya gitu kan. Aku masih menikmati kayak gini, menikmati nyambi anak, nyambi apa di rumah, bisa santai-santai, bisa nge-YouTube, berbagi-berbagi sama teman-teman gitu. Jadi untuk hal-hal seperti itu aku pikirin nanti deh ya kalau anak-anak udah besar. Ya, jadi terima kasih teman-teman buat semua yang udah mampir di channel aku, yang udah setia nontonin video aku. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel Miss NN biar aku semakin semangat, semakin berkembang juga dan bisa menginspirasi banyak orang di luar sana. Sampai ketemu lagi ya di video berikutnya. Wassalamualaikum, see you, bye-bye.